selain kemudian banyak sekali gelondongan-gelondongan kayu ya yang akan terlihat ketika peristiwa itu ya, terutama jam 16 sampai jam 17 ya, itu benar-benar kondisi sangat gelap, diliputi oleh kabut tebal dan sangat tebal kabutnya itu ya. Teman-teman, warnanya merah teman-teman. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Oke, saat ini teman-teman kita menyaksikan sebuah fenomena alam akibat banjir bandang hari Sabtu 9 Maret 2024 kemarin membuat sungai ini benar-benar terbelah menjadi dua. Dahulu sungai itu hanya satu yang sini, seakan-akan sungai itu kemudian berada dua ya, dan di sana terbentuklah sungai baru. Nah ini dalam berita Pararaton itu seperti Mabanyu pindah, yaitu sebuah sungai yang pindah ya dari sini ke kanan ke kiri. Kemungkinan aliran yang sangat luas ini dahulunya adalah sungai yang sangat besar. Jadi banjir bandang yang kemarin ya, gelondongan-gelondongan kayu, rumpun-rumpun bambu, semak belukar hanyut bersama batu-batu aneh. Coba di sini ya, ini gelondongan-gelondongan kayu yang sangat besar. Nah, coba ini. Nah, dari kayu sebesar ini gitu ya. Kayu sebesar ini hanyut terbawa aliran sungai. Luar biasa sekali. Dan ini memang bencana yang kemarin memang maha dahsyat ya, yang diduga setiap 20 tahun sekali itu banjir telah menenggelamkan beberapa meter atau beberapa sentimeter ya, tentang pemukiman-pemukiman yang ada di kota Mojokerto. Karena kota Mojokerto ternyata sebuah cekungan kipas dari tanah aluvial dari lereng Gunung Anjasmoro, Welirang, dan Arjuna. Ada juga batu yang merah bata teman-teman. Teman-teman, warnanya merah teman-teman. Warnanya merah bata, kelihatannya mengandung tembaga ya, atau jejak-jejak vulkanologi pada masa purba di Gunung Anjasmoro ya. Nah ini luar biasa sekali. Dan kemudian rumpun-rumpun sukut gajah. Nah ini juga terbawa arus, termasuk gelondongan-gelondongan bambu. Nah, jadi luar biasa sekali ya. Beberapa banjir bandang membuat sungai ini benar-benar terbelah menjadi dua, yang di beberapa desa memutuskan jembatan beton seperti di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, bahkan merusak kawasan wisata Rustic Market yang ada di Desa Kemiri, termasuk kemudian sebuah eskavator menyelamatkan seseorang yang terjebak di tengah sungai di Desa Wiyu ya. Bahkan tanggul Sungai Brangkal yang menyatukan sungai-sungai ini kemudian jebol di Desa Wringinrejo, Kecamatan Suko, membuat kemudian desa-desa banjir bandang yang sangat luar biasa sekali teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, aduh kondisinya ya, bagaimana kedahsyatan banjir bandang yang membuat sungai terbelah menjadi dua. Gelondongan-gelondongan kayu sangat banyak, bambu dan pisang hanyut teman-teman. Nah ini teman-teman. Nah bahkan di sini ya jejak-jejak para pendaki, jejak-jejak orang teman-teman kita yang melakukan camping gitu ya. Nah ini bekas tabung-tabung LPG ini juga terbawa arus sungai dari arah atas ya. Demikian dahsyatnya dari gunung-gunung, dari puncak-puncak, menimbulkan erosi sampai ke sungai-sungai yang membawa tanah aluvial sampai menuju desa-desa yang ada di bawahnya. Bayangkan ini teman-teman, kayu yang bagus ini teman-teman. Nah seperti ular ini ya, juga terbawa oleh aliran sungai, termasuk rumpun dan gelondongan bambu teman-teman. Nah ini teman-teman, gelondongan bambu ini juga terbawa oleh arus sungai teman-teman. Nah di sini teman-teman juga ada rumpun bambu. Nah rumpun bambu ini juga hanyut teman-teman. Bagaimana kemudian banjir yang dahsyat itu sampai menenggelamkan desa-desa sekitar. Artinya memang jika kita flashback tentang pengalaman masa lalu, kota Trowulan, ibu kota dan istana kerajaan Majapahit itu juga tepat di kipas aluvial dari luapan Sungai Brangkal yang ada di timurnya ini kelihatannya Majapahit memiliki pengalaman yang sama dengan saat ini. Bahkan diduga banjir bandang tahun 2004 yang juga kemudian terjadi di kota Mojokerto ini dipicu oleh kemudian sebuah
curah hujan yang sangat besar di atas gunung. Dan ini merupakan seakan-akan itu tiap 20 tahun sekali sebuah antisipasi, harusnya kemudian relawan penanggulangan bencana itu dibentuk, dibekali, termasuk kemudian di desa-desa penggalangan donasi-donasi itu memang sebuah kewajiban. Namun di kota Trowulan, ibu kota Majapahit, dibentuk kanal-kanal yang banyak sekali ratusan, bahkan tempat-tempat penampungan air seperti kolam segaran seluas 6 hektar, termasuk Balung Dawa, Balung Bunder. Artinya memang sebuah mengantisipasi dampak yang lebih buruk dimungkinkan dari luapan air dari Sungai Berangkal yang merupakan atau menampung ya sungai-sungai dari lereng Gunung Welirang Anjasmara, dari Sungai Pikatan, dari Sungai Lebak Jabung, dari Sungai Boro, dari Sungai Galo saat ini, dan dari Sungai Kali Katir yang juga pernah menghanyutkan desa-desa yang ada di samping dari Kali Katir ya beberapa tahun yang lalu ya. Nah, ini kondisinya sangat luar biasa di bagian hulu dari sungai-sungai ini, tepatnya kita berada di lereng Gunung Anjasmara ya, di Sungai Galo. Ini kondisinya bekas-bekas banjir bandang juga luar biasa banyak. Bahkan kayu-kayu tipis ini sampai naik ke atas batu teman-teman. Nah, sampai naik ke atas batu seperti ini teman-teman ya. Selain kemudian banyak sekali gelondongan kayu ya yang akan terlihat ketika peristiwa itu ya, terutama jam 16 sampai jam 17 ya. Itu benar-benar kondisi sangat gelap, diliputi oleh kabut tebal dan sangat tebal kabutnya itu ya. Dan kemudian hujan itu tidak reda-reda. Awalnya hujan itu mulai pukul 13.00, diduga kemudian sampai jam 20 ini masih terus hujan. Dan puncak dari banjir bandang ini antara jam 16.00 sampai 17 ya. Ini terjadi jembatan putus dan lain sebagainya, itu sekitar jam sore itulah. Nah, ini kemungkinan ini semacam kiamat kecil ya, yang dampak-dampaknya itu setiap 20 tahun sekali mungkin bisa diantisipasi untuk agar kemudian kerusakan-kerusakan akibat dampaknya itu tidak terlalu yang signifikan, itu bisa saja diantisipasi. Bayangkan ya, sungai ini menjadi dua. Bahkan padi gitu ya, sawah dan padi ini telah hanyut dan tertutup lumpur serta tanah aluvial yang luar biasa sekali, belum sempat dipanen teman-teman. Bahkan sungai ini terpecah menjadi dua. Coba di sini teman-teman, di sini dulunya tidak ada sungai, sungai hanya ada di timur. Di sini adalah semak-semak belukar, namun kemudian saat ini menjadi sungai teman-teman, benar-benar menjadi sungai. Dan ini dahulunya adalah kebun padi, singkong, pisang ya, dan semuanya saat ini telah berubah menjadi sungai. Dan ini semoga kemudian menjadi pelajaran bagi kita akan sebuah fenomena alam yang sering terjadi, dan terutama kepedulian sosial bagi kita semua terhadap warga yang terdampak bencana ya. Semoga kemudian sungai yang terbelah menjadi dua ini menjadi pelajaran akan bencana-bencana di masa lalu, akan menjadi pengingat untuk sebuah antisipasi ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Jadi luar biasa teman-teman ya. Sawah ini telah menjadi semacam hamparan tanah yang seperti tak bertuan. Singkong-singkong juga kelihatannya itu sebagian besar hancur, tinggal pohon-pohon pisang ya. Dan batu-batu raksasa ini ada yang ngelumpruk di sini. Ada juga batu-batu yang raksasa itu berada di tengah ya. Nah, itu ada gelondongan kayu raksasa, bahkan batu raksasa di sana itu seakan-akan terbang melayang gitu teman-teman, terkena dampak bencana. Jadi bencana ini maha dahsyat teman-teman, sehingga sungai ini pun terbentuk menjadi dua. Nah, ini teman-teman bekas erosi-erosi, gerusan-gerusan ya, tanah-tanah ini. Nah, singkongnya itu sampai kelihatan teman-teman, buahnya loh, singkongnya sampai kelihatan. Terjadi erosi-erosi, rumput ilalang itu hanyut, nah terbawa sungai. Bahkan kemudian batu-batu dan kerikil ini sangat dahsyat, semuanya hanyut teman-teman. Dan kondisi seperti inilah di hulu dari Sungai Galo ya. Nah, termasuk di selatan Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua. Bagaimana kemudian fenomena alam di tanah Jawa, bagaimana fenomena alam yang ada di Nusantara ini, bagaimana kemudian dinamisnya alam Pulau Jawa. Dan luar biasa sekali, saat ini persawahan ini telah kembali menjadi sungai teman-teman.
Semoga bermanfaat teman-teman.